Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Iya, menganalisis organ-organ pada sistem pencernaan. Apa saja sudah dianalisis pada pertemuan sebelumnya? Mulut, pernapasan, lambung, usus halus, usus besar. Oke. Nah, ceritanya ada satu siswa, ibu sebut saja namanya si A. Siswa A ini setiap pagi sebelum ke sekolah, dia selalu sarapan pagi pukul 6.30. Setelah itu dia berjalan kaki menuju ke sekolah. Suatu hari dia bangun terlambat. Akibatnya dia pergi ke sekolah dengan tidak sarapan. Sampai di sekolah, dia keringat dingin. Baru pukul 9 dia sudah keringat dingin. Sampai mengikuti pelajaran dia keringat dingin, dia gemetar, badannya mulai gemetar dan dia mulai rasa mual. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira si A ini kenapa? Dengan kebiasaan pertama, kita kaitkan dengan kebiasaan pertama, si A ini kenapa? Sakit lambung. Sakit lambung itu kenapa sebenarnya? Kalau ada cerita tadi, tidak makan, artinya biasanya jam 6.30 sampai jam 9 dia belum makan. Ilustrasi yang kedua, dengar. Siswa B ini pergi ke sebuah pesta. Pagi sudah disuguhkan teh, kopi, roti dan sebagainya karena dibantu-bantu masak di pesta itu. Terus agak siang jam-jam 10 disuguhkan daging bakar. Biasanya kan orang potong daging sudah mulai dibakar ya. Daging bakar, makan dengan pisang bakar misalnya. Sedikit lagi jam-jam 11 karena sudah mulai panas, minum es. Ya toh, sambil dia masih tetap sambil bantu masak, potong daging. Tiba-tiba ada daging yang sudah mulai setengah masak sedikit, mulai dia cicipi, makan lagi. Ya toh, penyakit apa yang dia derita? Diare. Oke, kenapa kira-kira diare? Makan sembarangan. Baik. Tadi penyebab diare selain karena makan sembarangan, karena apa lagi? Tidak cuci tangan. Tidak cuci tangan. Nah, bagaimana dari tidak cuci tangan itu bisa menyebabkan diare? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang dua penyakit tadi. Tentang penyakit yang pertama tadi penyakit apa? Lambung. Yang kedua, diare. Baik. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, Ibu akan bagikan LKS. Nanti kerjakan instruksinya berdasarkan yang ada di LKS ya. Nah, paham ya? Perhatikan gambar. Sudah? Nah, dari ilustrasi yang tadi sudah Ibu ceritakan tentang siswa A, kalian bisa kaitkan dengan gambar. Jelas ya? Nah, setelah ini silakan kalian isi di kegiatan 1 di LKS kalian. Oke, kembali kita lihat gambar yang berikut. Gambar apa ini? Usus besar. Ya. Nah, kira-kira di sini adalah usus besar yang sudah mengalami gangguan. Kita lihat yang berikut. Nah, silakan dengan gambar yang kalian amati, tulis hasil pengamatan kalian di tabel. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Apa yang menyebabkan penyakit MA? Apa yang menyebabkan penyakit MA? Baik, Ibu tulis ya. Ya, silakan. Jika terkena sakit MA, organ pencernaan apa saja yang ikut terganggu? Baik. Jika terkena sakit MA, organ pencernaan apa saja yang terganggu? Jadi Ibu tulis ini organ. Ada pertanyaan lagi? Ya.
Silakan. Apa penyebab dari penyakit diare? Apa penyebab dari penyakit diare? Berikut. Ya. Organ apa saja yang terganggu saat kita sakit diare? Organ apa saja yang terganggu saat kita sakit diare? Baik. Nah, sebelum kita menganalisis ini, coba kalian jawab dulu sebelum kalian baca buku ya. Yang menyebabkan penyakit MAC apa? Lambat makan. Oke, ada lagi? Yang berikut, organ apa yang terganggu saat sakit MAC? Jantung. Nah, sekarang silakan baca literatur atau handout yang ibu sudah bagikan dan selesaikan LKPD-nya untuk kegiatan 4 dan kegiatan 5. Jelas ya? Jelas. Silakan. Ya begitu. Benarkah Di dalam lambung kan ada dua pencernaan, ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Kalau kita terkena penyakit lambung, pencernaan apa yang terganggu? Mekanis juga terganggu, kimia juga terganggu. Di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis, tetapi terjadi penyerapan air. Kalau kita diare, organ apa yang terganggu? Anus, usus besar juga. Oke, berarti kalau diare apa yang terganggu? Anus dan besar. Lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi yang kamu sudah pelajari tadi, kamu sudah baca. Penyakit lambung atau penyakit MAC penyebabnya apa? Iritasi pada dinding lambung, Terus meningkatnya asam lambung, meningkatnya asam lambung. ada bakteri, Ada bakteri apa tadi yang menyebabkan sakit MAC tadi? adanya bakteri Helicobacter Oke, Helicobacter pylori. Dan yang berikut apa? Makan tidak tepat waktu. Itu contoh-contoh penyebab sakit lambung ya. Jadi kira-kira bagaimana cara mengatasi penyakit MAC? Makanan yang sehat dan tidak terlambat makan. Makan makanan sehat dan tidak terlambat makan. Ada lagi? Nah, salah satu penyebabnya kan bakteri Helicobacter pylori. Kenapa ini? Pada makanan atau peralatan makanan yang kurang higienis. Dan terdapat pada makanan atau peralatan makan yang kurang higienis. Berarti supaya jangan terkena penyakit MAC bagaimana caranya? Menjaga kebersihan makanan, kebersihan alat-alat makanan, kebersihan tangan saat hendak minum. Iya. Baik. Nah, ibu mau dengar dulu pendapat dari kelompok kalian tentang penyakit diare. Penyakit diare itu kan salah satu penyebabnya adalah oleh bakteri apa? Entomobacter. Coba jelaskan. Entomobacter sampai menyebabkan diare itu bagaimana? Boleh, silakan. Bakteri Entomobacter biasa terdapat pada air yang tidak bersih, makanan yang belum matang atau setengah matang, dan mencuci tangan kurang bersih saat buang air besar. Oke, tadi kan Entomobacter itu dari terdapat pada air yang kurang bersih, makanan yang kurang bersih, dan juga kurang cuci tangan yang bersih pada saat buang air. Terus, bagaimana dia bisa menyebabkan diare? Coba, sudah temukan jawabannya. Bagaimana? Bakteri Entomobacter menyebabkan iritasi pada dinding usus besar. Dinding usus besar yang terinfeksi menyebabkan gerakan peristaltik di usus besar meningkat sehingga air di usus besar tidak dapat terserap dengan baik. Maka feses menjadi encer dan sampai berdarah. Perut juga terasa kram. Nah, Entomobacter itu menyebabkan penyakit diare seperti itu. Sudah jelas? Oke, baik. di dalam usus besar, Tidak terjadi. Kita masuk
masuk ke tahap pembuatan kesimpulan. Kesimpulannya kami buat dalam bentuk mind map. Asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Baik, kelas 8 setelah kalian membuat mind map sebagai kesimpulan, sekarang silakan presentasikan. Ibu minta satu kelompok presentasikan tentang analisis penyakit MA dan satu lagi tentang diare. Silakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan penyakit lambung. Penyebabnya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung, meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter. Baik, terima kasih kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya usus besar, silakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan penyakit diare. Penyebab dari penyakit diare adalah infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba-coli. Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, kelas 8, kalian sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kalian tadi. Ada 2 penyakit yang kita bahas. Yang pertama penyakit MA atau penyakit lambung, ya. Nah, organ apa saja yang terganggu di situ? Lambung dan tenggorokan. Lalu bagaimana dia punya ciri-ciri? Merasa ingin, meninggalkan asam lambung dan rasa mual dan ingin muntah. Penyebabnya apa? Bakteri yang menyebabkan di situ. Iya, disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Baik. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Ingat, ada kolom refleksi di RKPD kalian, jangan lupa dituliskan, diisi, ada poin-poinnya di situ.